Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ito Rauf. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir dan mendukung channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat rendering yang realistis dengan menggunakan SketchUp, V-Ray, dan tentunya pengeditan di Photoshop. Dan di video ini juga saya akan membagikan kepada kalian settingan V-Ray yang saya gunakan serta penggunaan HDRI-nya. Buat kalian yang masih pemula, jangan menyerah dan putus asa. Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir ya. Kalian pasti bisa. Sebelum masuk ke video, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, klik like dan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan jawab di video saya selanjutnya. Oke, sebelum masuk tutorialnya, saya ingin menjelaskan sedikit langkah-langkahnya ke kalian agar kalian paham proses pembuatannya seperti apa. Dan ini adalah gambaran awalnya. Oke, yang pertama adalah SketchUp 2014. Kenapa versi 14? Karena versi ini mendukung aktifnya bayangan pada penggunaan HDRI di V-Ray 2. Jadi HDRI-nya memunculkan bayangan pada bangunan ketika di-render. Yang kedua, tentunya kita mempunyai foto lokasi. Foto lokasi yang dimaksud yang seperti ini. Yang ketiga adalah proses rendering dengan menggunakan V-Ray 2. Nah, di tahap ini saya akan bagikan settingan V-Ray yang saya pakai dan file HDRI-nya. Dan tahap terakhir adalah pengeditan di Photoshop, yakni menggabungkan hasil render dengan foto lokasi di Photoshop dan diedit sampai menjadi render realistis. Di tahap ini dilakukan 2 kali pengeditan. Pertama untuk menyatukan gambar dan yang kedua untuk pengeditan render realistisnya. Nah, seperti itu dasar langkah-langkah pembuatannya teman-teman. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kita masuk langkah yang pertama. Ini adalah file SketchUp project desain rumah tinggal salah satu klien saya di Kota Palu. Untuk pembuatan model SketchUp, saya sarankan agar sedikit lebih detail ya, agar supaya pada saat rendering model kalian kelihatan menarik dan real. Untuk kalian yang belum mempunyai model, silahkan kalian download model SketchUp saya di 3D Warehouse. Linknya ada di deskripsi. Oke, langkah kedua kita masukkan foto lokasi di SketchUp menggunakan watermarks. Cara ini untuk mengatur posisi model SketchUp agar posisinya pas dengan lokasinya. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan bagaimana cara bisa pas gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Setelah posisinya sudah pas, jangan lupa untuk memasukkan scene-nya agar ketika kalian mengedit modelnya bisa kembali ke posisi yang sudah diatur sebelumnya. Oke, next. Kita akan mengatur bayangan atau shadow. Mengatur bayangan atau shadow pada model SketchUp harus sesuai dengan kondisi lapangan agar nanti saat digabungkan di Photoshop akan terlihat sinkron. Nah, karena di sini situasinya mendung, maka pada model SketchUp-nya saya buat mendung juga tentunya. Setelah kalian mengatur shadow-nya, jangan lupa untuk mengupdate kembali scene-nya ya, agar posisi shadow-nya tersimpan di posisi scene yang kalian buat tadi. Oke, lanjut. Kita masuk di tahap ketiga yaitu proses rendering. Nah, di tahap ini kita akan mengatur settingan V-Ray, settingan material dan penggunaan HDRI. Silahkan kalian download link yang ada di deskripsi ya. Pertama kita masukkan HDR-nya dulu. Saya menggunakan DOM Like untuk penggunaan HDRI-nya. Simak cara penggunaannya seperti berikut.
Selanjutnya kita masukkan settingan V-Ray-nya. Setelah kita masukkan file settingan V-Ray-nya, kita harus mengatur kamera, environment, image sampler, dan outputnya. Pada kamera kita mengatur lens shift-nya 0,1 agar bangunannya terlihat tegak lurus. Pada environment, kita masukkan file JPEG yang sudah saya bagikan filenya agar memberi kesan warna natural pada bangunannya. Kita set angkanya 200. Pada image sampler, ini mengatur ketajaman atau kehalusan gambar. Output kita pilih angka 2048 saja, atau lebih nggak apa-apa. Oke, settingan V-Ray sudah, HDRI sudah, sekarang kita akan mengedit materialnya. Mengedit material ini sangat penting sekali karena akan berpengaruh dengan hasil rendernya nanti. Untuk settingan kayu dan besi, saya menggunakan reflection 0,7, reflectnya 0,7 dan subdiftnya 90. Untuk settingan kaca, refleksnya itu 0,13, IOR pada refleksnya itu 20-25, dan opacity-nya itu 5-10 saja. Maka akan menghasilkan tampilan render seperti ini. Jangan lupa kasih gorden, tralis, jendela, dan pohon-pohon di sekitar bangunan agar pantulan kacanya menarik. Karena ini kondisinya mendung, maka saya menggunakan cahaya lampu dalam rumah biar kelihatan sedikit elegan. Untuk cahaya lampunya, kita menggunakan rectangle light. Ukurannya harus sesuai bidang atau ruang yang kita inginkan nyalakan. Warna putihnya harus mengarah ke bawah ya guys. Untuk settingan cahayanya, gunakan angka 8 untuk intensitasnya. Warnanya agak sedikit ke orange ya. Centang invisible-nya, subdiff-nya 32 saja. Oke, setelah semua selesai diatur, saatnya kita merender. Let's go! Oke guys, rendernya sudah matang. Kita save dulu ya. Jangan lupa untuk men-save file alphanya juga, karena versi ini tidak mendukung material ID-nya. Nah, ini adalah tampilan hasil rendernya ya guys. Selanjutnya hasil render ini akan kita satukan dengan foto lokasi di tahap akhir, yaitu pengeditan di Photoshop.